What superhero are you? Peacemaker. Get out of here! There's no superhero called Peacemaker! Dude, I'm famous. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menelusuri asal-usul karakter komik Peacemaker, pria yang begitu mencintai perdamaian hingga rela membunuh demi menciptakan kedamaian itu sendiri. Nothing like a bloodbath to start the day. Apa yang akan kamu lakukan demi perdamaian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menyebut Peacemaker berasal dari awal yang sederhana jelas merupakan pernyataan yang meremehkan. Ia pertama kali muncul dalam Charlton Comics The Fighting Five edisi ke-40 tahun 1966 sebagai kisah pendamping dari tim utama The Fighting Five. Disinilah kita diperkenalkan kepada Christopher Smith untuk pertama kalinya, seorang utusan Amerika Serikat dalam konferensi senjata di Jenewa. Pada saat yang sama, Smith juga berperan sebagai Peacemaker, sosok yang membenci perang, kekerasan, dan hilangnya nyawa manusia akibat konflik bersenjata antar negara. Ketika berada di Jenewa, Smith bertemu dengan Emil Borg. Borg adalah seorang pedagang senjata yang memicu kekacauan di Amerika Selatan dengan mengadu dua negara tersebut hingga nyaris berperang karena sengketa perbatasan. Smith akhirnya sadar bahwa ia tidak akan bisa menghentikan Borg melalui cara diplomatis. Untungnya, di Peace Palace miliknya, Smith menyimpan gudang senjata canggih yang katanya tidak akan pernah ia gunakan. Ya, tentu saja, sampai akhirnya tidak ada pilihan lain. Smith pun mengenakan helm ikoniknya yang mirip dudukan toilet dan menjadi Peacemaker, siap menghadapi kekerasan dengan kekerasan demi menjaga perdamaian dunia. Dengan baju anti peluru, jetpack, dan sinar laser di helmnya, ia beraksi melawan Borg. Peacemaker berhasil menghentikan dua negara yang hampir saling menyerang, tetapi Borg meluncurkan 4 rudal nuklir untuk memastikan rencananya tetap berjalan. Menggunakan laser helmnya, Peacemaker menghancurkan 3 rudal pertama, lalu mengarahkan rudal keempat langsung ke jet Borg yang sedang kabur. Setelah itu, Peacemaker membintangi seri komiknya sendiri di mana ia terus mencegah konflik internasional agar tidak berubah menjadi perang besar. Seri itu bertahan 5 edisi sebelum Charlton Comics membatalkannya. Karakter ini kemudian tenggelam dalam ketidakaktifan sampai akhirnya DC Comics membeli sebagian besar aset Charlton pada tahun 1980-an. Menariknya, ketika Alan Moore pertama kali menciptakan konsep Watchmen, ia berencana menggunakan karakter-karakter Charlton termasuk Peacemaker sebelum DC memintanya untuk membuat versi baru. Tokoh The Comedian sebenarnya awalnya dimaksudkan sebagai Peacemaker. Setelah kisah Crisis on Infinite Earths, para superhero Charlton resmi bergabung dalam semesta utama DC dan Peacemaker mendapatkan seri terbatasnya sendiri. Namun, versi kali ini jauh lebih gelap dari versi tahun 60-annya. Smith digambarkan sebagai pria yang menjadi gila setelah menyaksikan ayahnya bunuh diri saat ia masih kecil. Yang lebih buruknya lagi, sang ayah adalah komandan kamp kematian Nazi di Polandia pada masa Perang Dunia Kedua. Rasa bersalah dan trauma itu membuat Smith terobsesi mencari kedamaian dengan cara apapun sebagai bentuk penebusan atas dosa ayahnya. Ia terus dihantui oleh arwah sang ayah dan percaya bahwa helmnya menampung jiwa-jiwa yang ia bunuh. Akhirnya, ia direkrut oleh Amanda Waller untuk menjalankan misi rahasia. Namun, dalam salah satu misi itu, Peacemaker tewas bersama beberapa anggota tim lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Di bawah arahan Amanda Waller pula, kita bertemu versi baru dari Peacemaker dalam film The Suicide Squad tahun 2021. This is Christopher Smith, known as Peacemaker. In his hands, anything is a deadly weapon. His father was a soldier who trained his son how to kill from the moment he was born. Christopher Smith versi ini masih memegang prinsip yang sama, menjaga perdamaian dengan cara apapun. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. Bersama timnya, ia dikirim ke Cordo Maltese untuk menghancurkan laboratorium Project Starfish. Namun di tengah misi, terungkap bahwa Waller memberinya tugas rahasia tambahan, menghapus semua bukti keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dari sebuah hard drive. I'm truly sorry. Miss Waller charged me with making sure those records don't leave this building. Of course, I should have known. Waller's always got a backup. Tentu saja demi kedamaian, Peacemaker akhirnya ditembak dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat oleh Bloodsport.
Kisahnya berlanjut dalam serial HBO Max berjudul Peacemaker yang menggali lebih dalam latar belakang Smith serta misinya di semesta DC Extended Universe. Ia kini bergabung dengan tim kecil beranggotakan beberapa agen, termasuk elang peliharaannya yang setia, Eagly. Oh my god. He's hugging me. He's hugging me. Kita juga akan melihat hubungannya dengan sang ayah yang semoga saja tidak lagi terkait dengan ideologi berbahaya dari Jerman tahun 1930-an. Your dad is not a good man. Still family. Setelah bangkit dari ketidakjelasan hingga tampil di film superhero besar dan akhirnya memiliki serialnya sendiri, kita akan melihat seberapa jauh Peacemaker akan melangkah demi satu tujuan utamanya, mengejar perdamaian berapapun harga yang harus dibayar. I thought you loved peace no matter how many men, women, and children you needed to kill to get it. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.